Ayah Eki karena telah membuat laporan palsu bahwa dua DPO lainnya itu adalah fiktif Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serangan kejutan, pengacara Peggy, Tony, saksi baru bernama Liga bakal bongkar borok aparat kepolisian. Yusril dan Otto Hasibuan bergabung. Pengacara kondang sekaligus kuasa hukum keluarga Vina Cirebon Hotman Paris Hutapea mengusulkan Yusril Iza Mahendra dan Otto Hasibuan menjadi pengacara dari Peggy Setiawan. Hotman berpendapat bahwasanya diperlukan kuasa hukum yang memiliki reputasi tinggi agar kasus itu bisa diungkap yang telah terjadi 8 tahun yang lalu menemui titik terangnya hari ini. Dalam babak baru kasus Vina Cirebon itu memang ada beberapa bukti-bukti baru yang akan dihadirkan dalam persidangan saat Peggy Setiawan yang sekarang menjadi tersangka baru sudah diamankan di pihak kepolisian. Saya tidak mengatakan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah, apakah benar atau tidak, no comment. Bereputasi tinggi yang bukan pengacara nimbrung jadi pengacaranya Peggy, ya. Namun dengan munculnya nama-nama baru dari Peggy Setiawan yang baru-baru ini yang juga menghebohkan publik akan menjadi bahan pertimbangan untuk dihadirkan dalam persidangan lanjutan. Atas usulan dari Hotman Paris setelah melibatkan perhatian publik untuk mengetahui kebenaran dari kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 itu, Hotman Paris mengusulkan ex-tim pengacara Prabowo di Mahkamah Konstitusi MK, yaitu Yusril Iza Mahendra dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau menjadi pengacaranya Peggy, agar benar-benar terbuka kasus ini, hingga masyarakat luas bisa puas untuk mendapatkan jawaban yang lebihnya, kata Hotman Paris dalam akun Instagram terbarunya dikutip hari ini. Menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, pinggiran yang sering dipecat oleh kliennya. Pak, kenapa saya harus berkomentar sekarang ini mengenai Vina? Dia mewakili seorang kliennya. Ya. Nah, dia mengirim surat mohon perlindungan hukum. Dalam serangan kejutan yang bakal dilancarkan oleh pihak pengacara Tony, yakninya pengacara dari Peggy Setiawan, Tony akan membela kliennya dengan alasan yang sangat masuk akal. Apalagi dengan hadirnya saksi yang bernama Liga, baru-baru ini akan dapat dipastikan mengejutkan publik nantinya. Hotman mengatakan sarannya menjadikan Yusril dan Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum dari Peggy Setiawan semata-mata untuk membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar dari DPO yang dicari selama ini oleh pihak kepolisian. Mengingat semenjak Peggy Setiawan yang ditangkap oleh tim gabungan Polda Jabar pada Selasa 21 Mei 2024 malam, publik mulai meragukan Peggy Setiawan selaku pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut lantaran keadaan dan keberadaannya yang sudah ditambal dan disangkal oleh beberapa tim gabungan lainnya dari pengacara Tony. Jadi saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo di MK mau menjadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat luas apakah Peggy bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasinya yang sangat tinggi. Saya menuntut agar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat segera memeriksa itu Rudiana ayah Eki karena telah membuat laporan palsu. Kendati demikian, Hotman Paris mengaku kecewa karena sejauh ini sejumlah pengacara secara mendadak muncul dan ingin membela Peggy Setiawan. Sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop, dan pengen pansos seperti Hotman, pungkasnya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebutkan kasus pembunuhan yang terjadi dalam Vina Cirebon itu kini masih menjadi misteri. Pasalnya, kasus yang terjadi sewindu yang silam masih tak jelas motifnya apa. Banyak yang mengatakan itu adalah motifnya narkoba, namun masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan pengacaranya.
agar segera itu Rudiana diproses karena telah melakukan laporan palsu. Kasus itu terjadi 2016 dan 2017 pun, yang jelas motifnya saat ini masih belum terungkap. Tidak jelas penyebab perbuatan itu apa, tidak jelas siapa aktor intelektualnya. Jadi semuanya kabur, dari dulu pun di BAP tidak ada. Sabtu 27 Agustus 2016, romantisme malam minggu telah berubah menjadi malam jahanam bagi dua sejoli itu. Sekelompok geng motor telah menyerang Vina dan Eki bersama temannya di depan SMPN 11 Kali Tanjung, Cirebon. Eki yang saat itu berboncengan dengan sepeda motor dengan Vina sempat kabur, tapi gerombolan geng motor yang disebut Monreker mengincar mereka hingga mereka meregang nyawa di Jalan Layang Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Ia juga telah mengatakan bahwasanya telah melihat beberapa narasumber dan kuasa hukum terpidana yang bernama Nenggolan mengatakan bahwasanya sebenarnya dalam kasus ini ada CCTV namun dikatakan gelap dan itu tidak diungkap dalam persidangan saat itu. Kondisi rekonstruksi kasus Vina nih di jembatan loh, ramai banget. Apung RP nih mau ngobrol sama Apung RP. Ini, Masya Allah. Ini saya lagi OTW ke rumah. Saya telah menonton di televisi dan podcast YouTube terbaru dari perkembangan kasus Vina dan Eki ini menyebutkan ternyata ada CCTV yang baru-baru ini didapatkan oleh pihak kepolisian. Kapolri Sigit Listio Prabowo segera akan mengungkap kasus ini secara terang dan benderang. Walaupun dalam kegelapan harus dipanggil ahli dan di shadow itu bisa dilihat gesturnya dan kembali dijernihkan. Perkembangan kasus ini masih menjadi misteri bagi banyak orang, termasuk bagi masyarakat luas di Indonesia. Ada satu hal yang perlu diketahui, masalahnya yang akan terjadi di masa depan. Karena telah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dengan laporan yang dibuat, laporan palsu itu telah menimbulkan kegaduhan, telah menimbulkan keterbelahan di masyarakat Republik Indonesia. Untuk itu, hal ini akan diungkap secara terang dan benderang dan sejelas-jelasnya tentang banyaknya permintaan dari warga dan masyarakat Cirebon agar juga melibatkan beberapa aparat pihak kepolisian intel dari luar negeri. Hal inilah yang menjadi runyam dalam kasus ini yang melibatkan beberapa institusi negara termasuk dari luar negeri. Undang Anda lah ya di Pradi Tower. Kita akan konferensi pers mengenai soal Vina. Terus terang aja soal kasus. Sudah percaya sama pengacara desanya. Lagi dong, Melihat kasus tadi situ. Bang Oto melihat kasus Vina sendiri seperti apa pandangan abang? Vina? Oh, Vina apa? Aduh, ini mau ngomong. Itu udah cukup. Dia anak gua itu bohong, aib fitnah gua. Si anaknya bahagia sama orang tua.